Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan La Project. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana mengenal ArchMap. ArchMap ini salah satu produk dari ArcGIS yang merupakan software pengolahan data berbasis spasial yang dikeluarkan oleh Esri. Sebenarnya dalam ArcGIS ini ada berbagai macam tools yang bisa digunakan, yang ketika kita melakukan instalasi itu ada berbagai paket yang ada di dalam. Selain ArchMap itu ada ArchGlobe, ada juga Archin yang biasa digunakan untuk pemetaan 3 dimensi. Nah, yang terbaru misalnya di ArcGIS 10.7 atau 10.8 itu ada ArcGIS Pro. Nah, kali ini kita belajar untuk mengenal ArchMap. Ini khususnya ditujukan bagi pemula yang baru mau belajar tentang pengolahan data spasial menggunakan ArchMap. Nah, kira-kira ketika dibuka, tampilan awal yang muncul setelah diinstal kurang lebih seperti yang ada di layar ini. Nah, di layar ini bisa kita lihat ini ada tertulis blank map, artinya ini masih belum ada recent file yang dikerja sebelumnya. Akan tetapi sebenarnya aplikasi ini sudah lama terinstall di laptop saya, jadi kalau saya klik bagian recent sini, ini sudah banyak tampilan ArchMap yang sudah pernah dikerjakan. Kita juga bisa browse misalnya MXD ArchMap dari sebelah sini. Ada juga template memang yang masih kosong. Kemudian juga ArcGIS juga menyiapkan beberapa template untuk sebagai area kerja. Nah, kali ini kita pilih yang template yang blank map untuk belajar. Ini kita tinggal oke saja. Jadi kurang lebih tampilan ketika pertama kali diinstal itu seperti ini. Masih interface yang ada atau menu antarmuka yang ada di tampilan ArchMap kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama mungkin yang perlu dikenali itu adalah table of content. Ada di sebelah kiri, sisi kiri di sini ada table of content. Nah, apa fungsinya ini? Table of content ini di sini tersedia berbagai macam, nanti semua bentuk pengerjaan layer-layer data spasial itu akan muncul di sebelah sini. Nah, ada yang sebelah kiri ini ada list by drawing order. Jadi ini yang paling umum digunakan oleh pemakai ArchMap. Nanti di dalam layer-layer ini itu dimunculkan atau diimport atau ditampilkan berbagai macam data spasial, baik data vektor maupun data berbasis raster. Kemudian ada juga yang sebelah ini list by source. Jadi kalau kita klik nanti data-datanya itu akan kelihatan source-nya, dia berada di folder-folder mana. Kemudian ada list untuk visibility, list by visibility juga. Ini untuk menampilkan layer-layer mana yang kelihatan, yang bisa kelihatan di area kerja sini, mana yang tidak, sama kurang lebih seperti list by selection seperti ini. Tapi yang paling umum itu paling banyak digunakan adalah list by drawing order. Nah, ini adalah menu untuk tampilan untuk table of content. Sementara yang di tengah ini adalah area kerja. Nanti semua peta secara visual itu akan terlihat di area kerja ini. Nah, yang perlu di customize ketika pertama kali melakukan instalasi ArcGIS dan membuka menu ArchMap ini adalah kita perlu menambahkan beberapa tampilan. Ini masih menu standar atau default.
Ini bisa kita tinggal klik kanan saja untuk menambahkan kira-kira menu apa yang perlu ditambahkan sehingga memudahkan kita ketika melakukan analisis data spasial. Bisa lewat klik kanan, bisa juga kita memilih lewat customize atau toolbar gitu. Kalau saya lebih praktis tinggal klik kanan di bagian atas ini. Jadi biasa yang umum ditambahkan itu misalnya ada draw, ini bisanya dicentang supaya muncul tampilannya ya, kurang lebih ini muncul di sini. Jadi dia akan muncul di tampilan, bisa kita taruh di atas tergantung di mana. Kalau saya biasa menu draw ini saya pilih untuk di bawah. Kemudian bisa kita tambahkan editor, menu untuk editor, ini untuk melakukan editing data vektor. Biasanya paling banyak merubah atau menambah atau mengurangi data vektor, memotong garis atau memotong poligon misalnya. Ini kalau mau dihilangkan juga tinggal di drag turun saja. Kalau mau digabung ke atas bisa. Kemudian yang biasa juga digunakan itu di sini adalah georeferencing. Nah, georeferencing ini juga untuk melakukan koreksi geometri istilahnya. Kalau kita sumber datanya berbasis JPEG misalnya dan kita mau melakukan koreksi geometrik dengan menempatkan titik-titik koordinat, itu perlu kita munculkan menu ini. Kemudian yang perlu lagi adalah layout. Jadi layout ini muncul di sini, tadi kosong ini kita tinggal tambahkan menu layout. Nanti ada sharing khusus untuk bagaimana tata cara atau langkah untuk membuat layout di ArchMap. Nah, ini sudah muncul layoutnya di sini. Kemudian ada juga menu untuk zoom in dan zoom out untuk di area kerja. Nah, kurang lebih seperti ini yang sudah cukup standar. Nah, berikutnya yang perlu diketahui sebagai pemula untuk mengenal atau menggunakan ArchMap itu adalah Arch Toolbox. Nah, Arch Toolbox ini berisi berbagai macam menu yang disiapkan oleh ArcGIS untuk melakukan berbagai macam pengolahan data spasial. Nah, ini kalau kita buka akan muncul berbagai macam tampilan. Ada 3D analysis, ada kartografi tools, ada data management tools, sampai di tracking analysis. Nah, ini semua tools-tools yang bisa digunakan untuk mengolah baik data vektor maupun data raster. Nah, ini kalau kita klik muncul begini. Biasanya kalau saya sendiri itu lebih menyukai menu Arch Toolbox ini saya mepetkan di sebelah kanan sini. Jadi ketika saya ingin memakainya, saya tinggal mencari di sisi sebelah kanan. Nah, ini kalau kita breakdown lagi di masing-masing tools ini ada banyak sekali nih. Misalnya kartografi tools ini banyak sekali menu yang bisa digunakan. Conversion tools misalnya, kita bisa mengimpor sebuah data misalnya dari format KML atau dari GPS, macam-macam. Jadi banyak sekali menu yang bisa digunakan. Di sini lagi di data management tools ini ada banyak feature yang disiapkan oleh ArcGIS untuk mengolah data spasial. Misalnya yang feature saja ini kalau kita klik ini masih banyak lagi. Bagaimana merubah feature misalnya dari poligon ke garis, dari garis ke poin misalnya. Nah, ini banyak sekali disiapkan di feature. Ada bagaimana merubah sistem koordinat sebuah layer atau sebuah file misalnya dari sistem koordinat TM misalnya menjadi geografik atau sebaliknya misalnya. Itu bisa kita siapkan atau bisa kita peroleh di menu projection dan transformasi yang ada di data management tools. Ini tinggal kita sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau saya biasanya saya lebih suka sisipkan di sebelah kanan, biasanya di klik
kanan saja tahan, kemudian dibawa ke arah tanda panah ini, sehingga ini ada tanda pin auto hide. Kalau kita klik maka dia akan tersimpan di sebelah kanan layar. Itu adalah Ars Toolbox. Kemudian apa lagi yang perlu diketahui? Perlu diketahui itu adalah Ars Catalog. Ini adalah menu yang paling penting untuk memudahkan kita, misalnya memanggil data spasial yang tersimpan dalam laptop atau PC kita misalnya. Biasanya secara standar sebenarnya bisa kita gunakan ini untuk add data atau mengimpor data gitu. Kalau saya sendiri lebih suka menggunakan Ars Catalog ini. Ini kalau kita buka kurang lebih seperti ini, ada kurang lebih seperti ini standar defaultnya. Jadi ini bisa kita melakukan koneksi folder. Jadi koneksi folder ini kita bisa mengkoneksikan kumpulan-kumpulan data spasial kita yang ada dalam PC atau laptop yang tersimpan dalam folder-folder tertentu. Itu bisa kita koneksikan sehingga ketika kita buka nantinya itu bisa kita tinggal lebih memudahkan untuk memasukkannya ke dalam ArsMap. Nah, ini juga bisa kita tinggal drag saja, klik kiri saja tahan, terus dibawa ke sebelah kanan. Nah, ini kan tersimpan di sebelah kiri. Berikutnya mungkin yang perlu kita siapkan, ini ada menu searching. Menu searching juga ini perlu karena ada beberapa penyimpanan atau analisis spasial yang kita misalnya sudah lupa letaknya ada di mana, kita tinggal melakukan searching di sini, misalnya memotong data raster atau bagaimana melakukan klasifikasi, bagaimana melakukan mengolah data, memotong poligon. Ini tinggal kita masukkan kata-kata kunci sehingga membiarkan ArsMap untuk menunjukkan di mana tutorial yang bisa diikuti. Ini juga bisa kita tinggal masukkan saja di sebelah kanan. Jadi kurang lebih 3 ini yang sudah cukup standar untuk menyiapkan atau mengelola menu interface atau antarmuka dari tampilan ArsMap. Berikutnya mungkin sebagai pemula bertanya bagaimana sih sebenarnya melakukan impor data spasial. Sekedar informasi bahwa secara umum yang paling banyak digunakan di ArsMap ini adalah data berbasis vektor, di mana format filenya itu adalah shape file atau biasa disingkat dengan SHP. Bisa juga kita memasukkan data berbasis raster yang format filenya itu TIFF misalnya, baik itu citra satelit misalnya atau hasil foto drone, itu juga bisa dimasukkan di ArsMap untuk dikelola atau diolah lebih lanjut. Nah, perlu juga dijelaskan bahwa ketika kita ingin melakukan impor data, secara default sebenarnya bisa lewat add data yang ada di menu file, atau bisa kita memilih icon ini add data. Tapi ketika saya lebih suka menggunakan Ars Catalog tadi, dimana fungsi Ars Catalog ini bisa mengkoneksikan folder-folder yang sudah berisikan file-file berbasis spasial. Ini misalnya kita tinggal klik di sini ada connect to folder, tinggal kita klik saja misalnya. Jadi kita sudah mengetahui misalnya file-file berbasis vektor atau raster kita sudah menyiapkan dalam satu folder khusus misalnya. Jadi ini tinggal kita cari kira-kira berada di mana lokasinya, itu tinggal kita koneksikan sehingga nanti ketika kita butuhkan datanya itu tinggal kita masukkan dalam dalam ArsMap ini. Misalnya saya coba memasukkan misalnya salah satu folder, misalnya data SHP, misalnya SHP Sulawesi Tenggara misalnya. Oke, dia sudah otomatis masuk ke sistem Ars Catalog.
Nah, ini sudah banyak koneksi folder karena memang sebelumnya saya sudah memakainya gitu untuk mengkoneksikan tempat-tempat penyimpanan file SHP. Ini tadi yang coba kita masukkan untuk mengkoneksikan folder yang berisi berbagai data spasial. Bisa kita breakdown lagi ini, itu akan kelihatan model tampilan format data yang bisa dimasukkan. Nah, sebagai pengenalan juga, kalau ada model icon seperti ini berarti adalah format datanya adalah shape file berbentuk poligon. Kalau 3 titik seperti ini itu berarti adalah data vektor atau shape file yang berbentuk point. Kemudian yang garis itu kurang lebih seperti ini. Ini misalnya kalau kita mau masukkan ke layar, ini bisa kita tinggal drag saja, bisa kita lepas saja seperti itu. Ini tinggal kita klik tahan, masukkan saja ke dalam area kerja. Bisa juga kita langsung masukkan ke layer sini, misalnya ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi susunan layer ini pada umumnya yang paling atas itu adalah point. Kemudian diikuti dengan, jadi ketika ada banyak point atau titik, data berupa titik itu ditempatkan di layer-layer paling atas. Kemudian di bawahnya itu diikuti dengan layer yang berbentuk garis atau line gitu. Nah, ini kenapa poligon itu paling bawah. Nah, ini kenapa ketika ini kita geser ke posisi paling atas, maka menu point dan garisnya itu dia akan otomatis langsung tertutupi gitu. Nah, disinilah yang secara sederhana sebenarnya sistem overlay itu kelihatan di pengelolaan table of content ini. Walaupun sebenarnya dalam analisis spasial ada analisis khusus yang digunakan untuk melakukan analisis overlay, misalnya berbagai macam data spasial untuk misalnya untuk melakukan analisis kesesuaian lahan. Jadi susunan data di layer secara standar itu adalah yang paling atas itu data point, kemudian ada data garis, kemudian di bawahnya ini adalah data poligon. Kenapa? Karena ketika ini tertukar ke atas, maka secara visual point dan garisnya ini tidak akan kelihatan. Oke, yang berikutnya mungkin yang perlu diketahui bagi pemula adalah hal-hal yang lain ini mungkin sudah sama dengan software-software yang umum. Misalnya ini ada menu untuk melakukan zoom in. Ini bisa kita klik saja, tinggal kita klik, drag, tahan misalnya untuk melakukan zoom in ke lokasi-lokasi tersebut. Juga ada gambar tangan ini, pan. Ini juga bisa digunakan untuk melakukan pergeseran lokasi gambar, misalnya di area kerja kita. Kemudian di sini ada skala. Ada skala, kalau kita zoom out, kita klik seperti ini, dia akan semakin mengecil skalanya. Begitupun sebaliknya ketika kita melakukan zoom in gitu. Terus bisa juga kita menggunakan zoom in atau zoom out menggunakan menu ini. Ini semakin kasar, sementara ini bisa semakin detail. Ini adalah full extend. Full extend ini maksudnya bahwa semua layer, luasan area, jangkauan area yang berada dalam semua layer yang ada di sebelah kiri yang ada di table of content itu akan ditampilkan secara keseluruhan seperti ini. Kalau kita hanya ingin menampilkan satu layer saja, cukup kita klik kanan di layer yang kita inginkan. Misalnya kita tinggal klik kanan terus zoom to layer misalnya ada satu layer yang hanya berada di satu lokasi misalnya, maka dia akan secara otomatis melakukan zoom in di lokasi tersebut seperti itu. Jadi ini ada menu save juga, save
save file ini untuk melakukan Ctrl N atau memunculkan lembar kerja baru. Nah, di sini juga yang paling sering juga digunakan adalah menu untuk menghitung jarak. Misalnya ini ada measure untuk menghitung jarak antar satu titik atau dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi ini tinggal kita klik saja. Sebagai contoh, misalnya kita menghitung misalnya lebar selat yang ada di sini seperti ini. Kita tinggal tarik garis lurus, kemudian muncul layarnya di sini. Ini bisa kita atur satuan distansinya, bisa meter, bisa kilometer misalnya. Ini bisa kita ukur berapa lebar atau panjang misalnya satu objek ke objek lainnya. Misalnya ini kurang lebih lebar selat dari atas ke bawah ini kurang lebih sekitar 32,32 kilometer. Ini untuk menghitung jarak. Ini ada hal-hal yang lain. Ini ada select element, kursor untuk merubah ketika kita sudah melakukan memilih menu-menu yang lain. Biasanya kita kembali lagi ke select element yang berwarna hitam ini. Ada juga tampilan untuk undo, untuk ketika kita melakukan kesalahan untuk mundur satu langkah ke belakang. Jadi itu kurang lebih barangkali. Oh ya, ada lagi di sini misalnya kalau kita klik file, ini ada macam-macam pilihan. Ada ekspor, ini untuk mengekspor gambar ketika sudah melakukan layout. Nah, untuk mengatur kertas ini yang perlu diperhatikan, coba kita klik untuk memilih jenis kertas yang digunakan. Nah, umumnya dalam membuat sebuah peta yang paling banyak, ini tergantung kebutuhan. Ukuran kertas yang akan kita hasilkan itu akan dicetak itu di ukuran kertas apa. Kalau kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah misalnya atau di lembaga-lembaga nasional, biasanya itu kalau ada salah satu output pekerjaan berupa album peta misalnya, itu umumnya itu menggunakan ukuran kertas A3 gitu. Kalau A4 itu bisa juga kita memilih kertas A4, cuma kalau untuk kebutuhan pekerjaan yang sifatnya perencanaan spasial itu biasanya menggunakan album peta dengan kertas A3. Ini tinggal kita hilangkan saja centangnya. Kalau kita mau memilih jenis kertas, misalnya ini saya memilih jenis kertas, kemudian ini landscape misalnya. Ini nanti kita akan belajar lebih jauh ketika kita ingin melakukan layout peta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini terkait dengan pengenalan menu interface dari ArchMap yang ditujukan untuk pemula yang ingin belajar pemetaan menggunakan ArcGIS. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.